Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Eri. Pelajaran kali ini kita akan belajar tentang keteladanan kisah Luqmanul Hakim. Tahukah kalian tentang Luqmanul Hakim? Jika kalian sering membaca kisah dalam Al-Quran, pasti kalian sudah mengenalnya. Luqman adalah seorang hamba Allah yang disebut dalam Al-Quran, surat Luqman. Dia seorang yang saleh dan patut diteladani. Dia juga terkenal bijaksana. Nama lengkapnya adalah Luqman bil Anqa bil Sa'dun, sedangkan anaknya bernama Saron. Ia berkebangsaan Habsi dan berasal dari kota Sudan. Ia hidup lama sampai 1000 tahun sehingga dapat menemui zaman kebangkitan Nabi Daud alaihissalam. Luqman bukanlah seorang nabi atau raja. Dia adalah manusia biasa yang saleh dan berakhlak mulia. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tukang jahit, juga sebagai penggembala kambing. Dia pernah menjadi qadhi atau hakim pada masa Nabi Daud alaihissalam. Luqman selain dikenal sebagai seorang yang bertakwa dan berakhlak mulia, juga terkenal dengan ucapan-ucapannya atau nasihat-nasihatnya yang penuh dengan hikmah. Selain itu, ia termasuk orang yang bijaksana, sehingga ia disebut Luqman al-Hakim. Artinya Luqman yang bijaksana. Allah menjadikan sebagai sosok manusia panutan yang dicantumkan kisahnya dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan namanya menjadi sebuah nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman, yang merupakan surat yang ke-31. Luqman al-Hakim adalah seorang ayah yang bijaksana. Nasihatnya sangat menyejukkan sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Nasihat Luqman al-Hakim yang pertama adalah jangan musyrik atau jangan menyekutukan Allah. Nasihat ini diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu bersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah. Membuat batu atau membuat patung sebagai Tuhan lalu disembah. Menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Itu adalah mempersekutukan Allah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah, orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Perbuatan syirik merupakan dosa dan kezaliman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik selama ia tidak bertobat kepada Allah. Nasihat Luqman yang berikutnya adalah hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nasihat ini diabadikan dalam Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah
dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Anak-anak, ingatlah apa yang telah terjadi pada diri ibumu, seperti kasih sayang ibu dan saat dia mengandung, menyusui, dan mendidikmu. Ingatlah bagaimana ketika beliau hamil, merasakan berbagai macam kesakitan dan kelelahan. Dalam masa yang sangat lama, engkau berada di rahim ibumu. Betapa berat beliau membawamu di perutnya selama 9 bulan. Begitu pula penderitaan yang dirasakan ketika beliau berdiri, duduk, dan tidur. Ingatlah ketika ibumu melahirkanmu, betapa berat penderitaan yang dirasakan oleh ibumu sampai engkau keluar menuju kehidupan ini. Kemudian ingatlah ketika ibumu menyusuimu, dan ingatlah pula apa yang dirasakan berupa kelelahan, rasa sakit, dan begadang tiap hari hanya demi dirimu. Seluruh keindahan ini sudah sepantasnya untuk tidak dilupakan dan tidak hilang dalam ingatan seorang anak. Sudah selayaknya anak berbuat baik dan tidak menyakiti kedua orang tuanya. Anak harus mencari keridhaan keduanya. Tanpa keridhaan kedua orang tua, seorang anak tidak akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat Luqman yang ketiga adalah hindarilah perbuatan dosa. Anak muslim selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Hal ini termaktub dalam surat Luqman ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fattakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Yang artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Selanjutnya, Luqman menasihati anaknya bahwa perbuatan dosa atau kebaikan walaupun sebesar biji sawi akan diperhitungkan oleh Allah pada hari akhir, sehingga seekor semut yang kecil pun tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Perbuatan dosa sekecil apapun bentuknya dan sehebat apapun pelaku menyembunyikannya, Allah pasti mengetahuinya dan akan menampakkan nanti pada hari kiamat. Tidak ada sesuatu apapun yang samar atau tersembunyi bagi Allah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mawas diri dan berdoa agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Berikutnya, nasihat Luqman Al-Hakim adalah hendaklah berbuat kebajikan. Dalam Quran Surat Luqman ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surat Luqman ayat 17. Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah sholat, karena sholat termasuk kewajiban yang paling agung dan fardu yang diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, maka dia sedang menegakkan agama. Dan barang siapa tidak menegakkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama.
Salat adalah amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Apabila salatnya bagus, maka baguslah seluruh amalnya. Apabila salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Selain memerintahkan salat, Luqman juga berpesan kepada anaknya agar selalu melakukan kebajikan dengan beramar ma'ruf dan nahi munkar, atau memerintahkan kebaikan dan melarang kemunkaran. Berikutnya, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya agar jangan angkuh dan jangan sombong. Hal ini terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong yang terdapat dalam ayat di atas adalah memalingkan muka dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan membanggakan diri sendiri. Larangan sombong berarti menuntut manusia untuk rendah hati. Kalau berjalan tidak angkuh, yaitu menampakkan kesenangan yang berlebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dan memamerkan kelebihannya. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh, dan juga tidak pula sombong. Jika bertemu teman, ucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan ta'acuh terhadap orang lain. Angkuh, merasa hebat sendiri, misalnya merasa paling cakap, paling ganteng, dan paling kaya, merasa paling pintar, paling hebat, dan sebagainya. Jika berjalan, janganlah melenggak-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, demikian tadi kisah keteladanan Luqman Al-Hakim dan nasihatnya kepada anaknya yang tentu saja bisa menjadi nasihat untuk kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa meneladani dan mengikuti nasihat-nasihat dari Luqman Al-Hakim yang sangat berguna buat kita, dan kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbakti kepada orang tua, tidak boleh sombong, kemudian selalu taat kepada perintah dan larangan Allah, serta tidak menyekutukan Allah. Baik anak-anak, terima kasih. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.